Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal PTS, penilaian tengah semester atau disebut dengan UTS, ulangan tengah semester 2. Nah, ini untuk semester 2. Mata pelajaran tema 7, subtema 2 dan 3. Nah, untuk tema 7 subtema 1 ada di video sebelumnya. Ini khusus untuk kelas 4 sekolah dasar. Lanjut nomor 1. Keragaman suku bangsa menimbulkan kecuali A. Keragaman adat istiadat, B. Keragaman agama, C. Keragaman budaya, dan D. Keragaman perbuatan. Jelas di sini jawabannya adalah kecuali itu ya D. Keragaman perbuatan, karena ini yang bukan. Lanjut nomor 2. Suku Baduy berasal dari A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, dan D. Sumatera Barat. Nah, suku Baduy ini berasal dari ya Jawa Barat. Nah, lanjut nomor 3. Rumah Limas berasal dari A. Sumatera Barat, B. Sumatera Selatan, C. Jawa Timur, dan D. Jawa Tengah. Nah, kita tahu rumah Limas ini berasal dari ya Sumatera Selatan. Jawabannya B. Kita lanjut nomor 4. Pakaian adat dari Aceh adalah A. Ulas, B. Aisan Gede, C. Paksian, dan D. Ela Balang. Nah, kita tahu pakaian adat dari Aceh itu jawabannya adalah D. Ele Balang. Nah, soal nomor 5 sampai 8. Di sini ada kebacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Ya, panjang. Jadi kita baca pelan-pelan. Pertanyaannya bisa kita lihat dulu dari pakaian adat wanita Minang, terus ide pokok pada bacaan di atas, teks bacaan keunikan pakaian adat wanita Minang, terus nama lain dari kalungnya itu. Nah, kita baca pelan-pelan dulu bacaannya. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut dengan limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tengkuluak, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut dengan suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut dengan batabuwe. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada patas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut dengan galang. Kalau biasanya kalung biasanya disebut dengan dukuah. Nah, pertanyaan nomor 5. Pakaian adat wanita Minang disebut A. Limpah peh rumah nan gadang, B. Limpah peh nan gadang, C. Limpah peh nan rumah gadang, D. Limpah peh dan rumah nan gadang. Jadi jawabannya adalah ya A. Limpah peh rumah nan gadang. Kita cek bacaannya di sini ada tadi. Nah, limpah peh rumah nan gadang. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 6. Ide pokok pada bacaan di atas adalah A. Pakaian adat wanita Minang, B.
pakaian adat masyarakat Minang. C. Hiasan pakaian adat wanita Minang. D. Keunikan pakaian adat wanita Minang. Nah, ide pokok bacaannya itu pakaian adat wanita Minang. Jawabannya adalah A. Di sini menjelaskan pakaian adat wanita Minangkabau atau Minang. Nah, kita lanjut nomor 7. Teks bacaan keunikan pakaian adat wanita Minang disebut teks fiksi, B. Teks non fiksi, C. Teks ilmiah, dan D. Teks sejarah. Nah, keunikan Minang pakaian adat Minang ini disebut dengan apa? Bacaan apa? Ya, jawabannya adalah teks non fiksi. Jawabannya B. Nama lain dari kalung yaitu A. Dukuah, B. Galang, C. Minsie, dan D. Suntiang. Nah, nama lain dari kalung dari bacaan tadi itu adalah dukuah. Nah, disebut, jadi jawabannya adalah A. Oke, kalau galang ini gelang. Kalau minsie tadi disebut dengan apa sini? Nah, benang emas disebut minsie itu benang emas. Terus suntiang ini tadi apa? Ini minsie kita. Ya, kita cek tadi apa nama tadi itu? Ya, suntiang. Suntiang disebut juga dengan kita cek suntiang. Nah, di sini. Nah, ada ini suntiang ini para pengantin ini biasa makan hiasan yang disebut dengan suntiang. Ya, sudah jelas. Lanjut nomor 9. Nama kampung adat yang terdapat di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah A. Wairebi, B. Wairabo, C. Waireba, dan D. Wairebo. Nah, di sini Wairabo, Wairebo, Wairaba, Waireba, Wairebi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Wairebo. Nah, ini merupakan nama kampung adat yang terdapat di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nomor 10. Rumah Joglo merupakan rumah adat dari daerah kecuali A. Jawa Tengah, B. Daerah Istimewa Yogyakarta, C. Jawa Barat, dan D. Jawa Timur. Nah, kecuali di sini jawabannya ya, Jawa Barat, C. Lanjut nomor 11. Pakaian adat yang berasal dari Sulawesi Selatan dinamakan A. Baju cele, B. Baju ngembe, C. Kulapi atau donggala, dan D. Baju bodo. Nah, ya, jawabannya dari Sulawesi Selatan nama pakaian adatnya adalah baju bodo. Nah, D. Lanjut nomor 12. Baju adat yang dipenuhi hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau disebut batabue, A. B. Batabua, C. Batabea, D. Batubea. Nah, batubea. Jadi jawabannya adalah ya, batabue, disebut dengan batabue tadi. Lanjut nomor 13. Gambar yang menunjukkan formasi penari membentuk pola lantai diagonal yaitu apakah A ini, B, nah titik-titiknya ini polanya, C lurus, D nah lurus miring ini. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, A, diagonal. Jawabannya adalah A. Yang benar adalah A. Lanjut nomor 14. Gambar di bawah ini menunjukkan, nah gambar ini, A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, B. Penari bergerak melalui garis lingkaran, yang C. Penari bergerak melalui garis diagonal, yang D. Penari bergerak melalui garis horizontal. Nah, jawaban tepat adalah ya, penari bergerak melalui garis diagonal. Jawabannya adalah C. Nomor 15.
Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut A. Pola lantai, B. Pola garis, C. Pola garis lurus, dan D. Pola lengkung. Nah, garis imajiner ini disebut dengan pola lantai. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 16. Gambar di bawah ini menunjukkan gerakan A. Latihan melangkah, B. Latihan gerak kaki, C. Latihan kelenturan, dan D. Latihan keseimbangan. Ya, jelasan di sini jelas. Jawabannya adalah A. Latihan melangkah. Sesuai dengan gambar ini, gerakan latihan melangkah. Lanjut nomor 17. Sesuatu yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif adalah A. Medan listrik, B. Muatan listrik, C. Arus listrik, dan D. Gaya listrik. Nah, jawaban tepat adalah ya, arus listrik. Jawabannya C. Nomor 18. Tiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nama lain dari muatan positif disebut A. Proton, B. Elektron, C. Elektrik, dan D. Praton. Nah, nama lain dari muatan positif disebut dengan ya, proton. Jawabannya A. Ketika arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Maka energi listrik dapat berubah menjadi A. Energi gesek, B. Energi panas, C. Energi gerak, dan D. Energi cahaya. Kita tahu kipas angin dari listrik ke energi gerak. Nah, gitu caranya. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 20 atau nomor terakhir pilihan ganda di materi ini. Perubahan dari energi listrik kecuali A. Energi gesek, B. Energi panas, C. Energi gerak, dan D. Energi cahaya. Kecuali ya, itu energi gesek. Karena energi gesek biasanya kita pakai otot ke gesek. Misalnya kita menggeser meja. Nah, energi gesek. Lanjut nomor Oke. Nah, ingat ya, kalau ada salah dalam menjawab, komen dengan bijak. Lanjut nomor 21. Mengapa sikap toleransi sangat penting dalam keragaman bangsa Indonesia? Apa manfaat dari adanya sikap toleransi? Nah, lumayan panjang, gak apa-apa. Ini sebagai latihan saja. Dan semoga soalnya sama. Nah, ini oke. Nah, sikap toleransi sangat penting karena dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Manfaat dari sikap toleransi yaitu membentuk persatuan bangsa. 2. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. 3. Memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini menjawabnya mengapa sikap toleransi sangat penting. Terus apa manfaatnya? Ada 4 ini. Oke. Lanjut nomor 22. Sebutkan bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Nah, di sini bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender, yaitu toleransi dalam keragaman agama. Terus, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Terus, toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Nah, ini merupakan jawabannya. Lanjut nomor 23 dan 24. Nah, ini ada bacaan yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, karena ini panjang, kita cek dulu pertanyaannya. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks bacaan di atas.
Terus tuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama pada teks Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk soal yang pertama, informasi baru. Oke. Nah, dari informasi bacaan ini dari atas ke bawah kita cek jawabannya nanti. Dicatat aja atau dipahami. Oke, nah. Wow, lumayan. Iya, kita hapus dulu. Informasi yang didapat dari bacaannya, pertama, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan Indonesia. Terus Hari Pendidikan Nasional itu tanggal 2 Mei. Terus Pendidikan Nasional Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. 3. Lanjut nomor 4. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Soehardi Soryaningrat. Nah, terus penetapan Hari Pendidikan Nasional ada tanggal 2 Mei. Nah, ini informasi yang dapat dibacaan di atas. Tuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama pada teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ini harusnya tadi jawaban nomor 24. Iya, seharusnya begini. Nah, gagasan pokoknya penetapan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Ini gagasan pokok paragraf pertama. Paragraf pertama ada di sini ya. Nah, ini penetapan. Nah, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Oke. Lanjut nomor 25. Sebutkan macam-macam aktivitas ekonomi di Indonesia. Ya, macam-macam aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Pertama, bidang pertanian. Terus kedua, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Nah, ini macam-macam aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia atau di kita. Oke, sudah jelas. Nanti dijeda aja videonya, catat supaya paham. Lanjut nomor 26. Berikan contoh aktivitas ekonomi di bidang industri dan jasa. Nah, aktivitas ekonomi di bidang industri itu industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sendal, ban, penggalangan ikan, minuman dan makanan serta pupuk. Terus aktivitas ekonomi di bidang jasa, jasa transportasi, komunikasi, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan, konsultasi hukum, dan pariwisata. Nah, itu merupakan contoh aktivitas ekonomi di bidang industri dan jasa. Lanjut nomor 27. Jelaskan perbedaan dari karya montase dan karya mozaik. Nah, karya montase dan karya mozaik. Nah, montase adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Terus kalau sedangkan mozaik adalah karya yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang berukuran kecil. Nah, itu merupakan perbedaan dari karya montase dan karya mozaik. Nah, nanti dibaca aja sendiri. Ini contohnya gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah, bekas dan sebagainya sampai di sini. Oke, sudah. Lanjut nomor 28. Sebutkan langkah-langkah pembuatan montase dan mozaik. Nah, sekarang langkah-langkah pembuatan montase dan mozaik. Nah, oke, lumayan panjang. Nanti diambil aja bagian-bagian sesuai dengan permintaan gurunya jika soalnya sama. Nah, kita baca pelan-pelan. Cara membuat karya montase. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Terus buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas,
majalah, ataupun koran bekas. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Terus, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnai. Nah, itu langkah-langkah membuat montase. Selanjutnya, cara membuat karya mozaik. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Yang C, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil. Tempellah potongan-potongan bahan pada gambar. Nah, ini nanti dijeda aja videonya, terus dicatat, dipahami. Ambil yang penting-pentingnya. Biasa kan minta sebutkan cara membuat karya montase saja, terus atau mozaik. Nah, lanjut nomor 29. Sebutkan dua kutub yang terdapat pada magnet. Apa yang terjadi ketika dua magnet didekatkan di kutub yang sama, dan bagaimana ketika dua kutub didekatkan dengan kutub yang berbeda. Nah, di sini dua kutub yang terdapat pada magnet itu kutub utara dan kutub selatan. Ketika dua magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak menolak. Sebaliknya, ketika dua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik menarik. Nah, ini penjelasan dari pertanyaan nomor 29. Oke, nomor terakhir atau nomor 30. Apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Sebutkan manfaat dari gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Salah satu manfaat gaya magnet yaitu dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, itu penjelasan apa yang dimaksud dengan gaya magnet dan manfaat dari gaya magnet. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.